Pemohon. Halo, pemohon, apa sudah bisa tersambung? Halo, pemohon. Tadi udah dipanggil. Enggak. Coba dicek, sambil dicek. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Ya, selanjutnya pemeriksaan banding terhadap permohonan banding yang diajukan oleh PT Omron Manufacturing of Indonesia. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Cek dulu nih. Pemohon, Enggak, dialog terakhir aja. Sudah diundang. ini Ya, cepat. ya walaupun sudah diundang secara patut, nah ini ternyata pemohon belum dapat muncul di persidangan online. Namun Selamat pagi Yang Mulia. muncul juga. Namanya tidak bisa diganti, minta maaf. Oh gitu. Terus Iya, jadi jadi tadi ada kendala login. Kendala loginnya langsung masuk ke link nama tidak bisa diganti ke nama PT Omron. Jadi tadi kami coba keluar, masuk lagi, masih tetap tidak bisa diganti. Ya, nggak apa-apa. kameranya mana? Iya. Iya, bentar. Ya, ini Anda cuman ada huruf doang ini. Ya kan? Penampakannya belum. Nah, itu. Itu sudah ada. Ya, sudah ada. Oh iya. Ya, silakan terbanding. Siapa yang memperkenalkan, yang mewakili? Terima kasih Yang Mulia. Terbanding diwakili oleh Didi, Reni, dan Martinus Yang Mulia. Iya. Pemohon yang mewakili siapa ini? Isu. Namanya siapa? Tolong disebutkan. Halo, pemohon bisa dengar? Halo, pemohon. Sambil dicek juga. Sambil dicek. Tes pemohon bisa dengar? PT Omron bisa dengar? Kami tidak mendengar Anda itu. Selamat pagi. Iya. Pagi, siapa yang mewakili ini? Dari PT Omron, saya atas nama Haula Harisma sebagai accounting manager. Kemudian Saya Lee Kai Kyun sebagai tax spesialis. Dan saya Septi Nur Farida sebagai tax staff. Oh gitu. Jadi ini pegawai semua ya? Ya, Iya. Oh gitu. Ya. Jadi karena ini sidang pertama ya, ya. nanti dibacakan dulu penetapannya ya. Silakan Saudara Panitra untuk membacakan penetapan terlebih dahulu. Mohon izin majelis membacakan penetapan. Pembacaan mulai. Ketua Pengadilan Pajak, penetapan nomor PEN 557-PP-BR-2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami Ketua Pengadilan Pajak telah membaca 1. Surat banding dan seterusnya, 2. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak dan seterusnya, 3. Menimbang dan seterusnya. Memperhatikan pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menetapkan menunjuk Majelis 20B dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. DRS Uming MSI sebagai Hakim Ketua. 2. DR Andre Irwanda SH SE AK MBA MH CIA CA sebagai Hakim Anggota. 3. Sulaiman SH MM sebagai Hakim Anggota.
dibantu oleh Muhammad Gausi Tompul SH sebagai panitera pengganti untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagai dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini dengan tempat sidang di Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2025, ahli hakim SH SE AK MSI MHCA Ketua Pengadilan Pajak. Untuk PT Omron masuk dalam daftar lampiran daftar sengketa pajak pada urutan nomor 1 dengan jenis pajak PPN tahun masa pajak 2021. Demikian dibacakan, selesai. Terima kasih Saudara Panitera. Ya, untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke pemeriksaan materi, terlebih dahulu kita akan lakukan pemeriksaan terhadap formal pengajuan banding. Ya, nanti akan dipandu oleh Bapak Hakim Sulaiman. Silakan. Terima kasih Ketua Majelis. Dari pemohon bisa menunjukkan akta asli PT Omron? Ditunjukkan, dibaca sambil ditunjukkan dulu halaman depan itu akta nomor berapa? Di depan, di nomornya dulu aja paling depan. Nomor 31. Nomor 31. Di berkas itu ada berapa akta ya? Yang penanda tangan banding itu kan tertera atas nama Irawan Santoso. Iya. Coba ditunjukkan, kalau di akta tadi ya, yang akta nomor 32 ada? Akta nomor 32. Itu perubahan terakhir. Yang tadi dipegang akta nomor berapa itu? Akta nomor 31. Ini setelah nomor 32 karena saat ini sudah ada perubahan direksi lagi. Nah, iya itu yang di berkas itu akta nomor 32 itu yang ada di berkas. Ini yang saya pegang yang nomor 31 tanggal 26 Maret 2025. Itu adalah akta perubahan terakhir. Oke. Di nomor berapa tadi? Akta nomor 31 pada tanggal 26 Maret 2025. 26 Maret 2025. Itu surat banding ini ditandatangani tanggal 18 Februari, jadi 2025. Jadi majelis Ini yang akta yang 34, nomor 34, 27 September 2024. di situ coba dibuka halaman yang ada nama penandatangan banding. Dibacakan susunan direksinya, coba. Menyetujui susunan anggota direksi perseroan ada menjadi sebagai berikut: Direktur Utama Tuan Irawan Santoso tersebut, Direktur Tuan Hideaki Koizumi tersebut, Direktur Tuan Kazuma Osio tersebut, Direktur Tuan Aryo Mahendra tersebut terhitung sejak tanggal rapat ini. Tanggal berapa tadi aktenya? Akte nomor 32 tanggal 27 September 2024. Oke. Yang menandatangani ada di situ ada nama Irawan Santoso. Irawan Santoso. Nah, kemudian majelis juga telah meneliti terkait dengan berkas banding. Itu ada yang dikuasakan itu semua pegawai ya, atas nama Ya. Paula Karisma, kemudian Likai Kyun, satu lagi atas nama Septi. Nah, ketiga pegawai ini dikuasakan oleh yang bernama Shimi Mizuno, dan itu tidak ada di akte. Ya, itu adalah akte terbaru pada tanggal 26 Maret 2025, ada perubahan direksi. Ini aktenya, saya bacakan dulu. Disebutkan nomor dan tanggalnya, yang untuk yang Nomor ada nama 30. Iya, nomor 31 tanggal 26 Maret 2025. Terus dibuka halaman yang ada nama Shimi Mizuno yang memberikan kuasa kepada 3 pegawai. Ada 2 tercantum di sini karena ini adalah akte perubahan direksi. Ya. Rapat dengan mufakat memutuskan hal sebagai berikut: menunjuk Tuan Shinji Mizuno, lahir di Jepang pada tanggal 27
bulan Juli tahun 1997, swasta warga negara Jepang pemegang paspor Jepang nomor TZ 2098778 yang berlaku sampai tanggal 10 bulan Januari tahun 2032 sebagai Direktur Utama Perseroan menggantikan Tuan Irawan Santoso. Oke, terima kasih. Nanti yang akte terakhir ini itu dilampirkan juga ya di berkas, karena ketiga pegawai ini yang menandatangani kuasanya si Mizuno, sesuai dengan akte terakhir. Terkait dengan penandatangan banding itu sudah merujuk kepada akte yang tadi disampaikan, jadi sudah cukup bagi untuk banding. Nah, cuma terkait dengan legal standing ketiga nama ini, supaya di akte nomor 31 ini juga di-upload ke Ethics Code. Dan itu karena belum ada di berkas. Baik, Yang Mulia. Bisa dimengerti ya, pemohon? Bisa. Nah, ini majelis akan sampaikan pemeriksaan untuk formal pengajuan banding dari PT Omron Manufacturing of Indonesia. Surat banding itu ditulis dalam bahasa Indonesia untuk surat keputusan keberatan terbanding yang ditandatangani 20 November 2024. Surat banding diterima pengadilan pajak pada tanggal 18 Februari 2025 melalui Ethics Code. Ini masih dalam masa 3 bulan sebagai syarat pengajuan banding memenuhi pasal 35 ayat 1 dan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Juga telah terpenuhi ketentuan pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak, telah untuk satu surat keberatan di satu banding, kemudian telah ada alasan dan juga telah dilampirkan surat keputusan yang diajukan banding. Kemudian surat banding itu ditandatangani oleh Irawan Santoso sesuai dengan akta yang tadi telah majelis teliti memenuhi pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Terkait dengan formal pengajuan banding ini dari terbanding, ada yang mau disampaikan atau ada catatan? Sementara cukup Yang Mulia, sambil Cukup. nanti uji terkait formal atau legal standing terkait kuasanya Yang Mulia. Apakah bukti potong PPh 21-nya mungkin bisa diupload Yang Mulia, biar bisa kami cek PPh 21. Majelis sudah periksa itu terkait dengan ketiga yang ditugaskan oleh perusahaan itu telah melampirkan 1721 di berkas. Jadi majelis sudah teliti. Cuma memang majelis perlu meneliti terkait dengan yang menugaskan. Ternyata yang tanya disampaikan oleh para pegawai yang dikuasakan ini memang itu belum diupload. Baik, Yang Yang Mulia. akta nomor 31 yang ditandatangani oleh Shimi Mizuno. Jadi secara legal standing majelis sudah terperiksa, cuma memang perlu diupload akta yang menandatangani surat kuasa kepada 3 pegawainya PT Omron ini. Begitu ya terbanding. Iya. Terima kasih Yang Mulia. Dari pemohon berarti untuk sidang atau setelah ini mengupload akta yang nomor 31 ya sebagai legal standing saudara untuk hadir di persidangan. Baik, Yang Mulia. Ada yang mau ditanyakan pemohon? Tidak ada. Sidang pemeriksaan dilanjutkan oleh Ketua Majelis. Ini pemohon pernah bersidang? Pernah. Tetap. Pernah ya? Oh. Jadi nanti agenda berikutnya adalah ya masing-masing nanti membuat matrik sengketa ya. Kemudian untuk terbanding seperti biasa ya, terbanding ya di samping matrik sengketa ya nanti laporan-laporan ya LPP, KKP ya kan lembar penelitian ya nanti diupload deh langsung. Baik Yang Mulia. Nanti berikutnya Anda bikin ringkasan sengketa ya apa itu ya terus kemudian pemohon ini cuma satu ya, cuma PPN satu masa. Iya, hanya satu masa. Iya, kenapa nggak setuju? Apa yang dikoreksi Anda? Faktur pajak masukan atas satu transaksi. Jadi menurut lawan pajak kita itu dikreditkan. Di SPT-nya dia tidak ada masalah, tidak ada temuan. Tapi di posisi kami sebagai PM masukan ya, sebagai PM masukan, ketika PM masukan kita minta restitusi, kita tidak bisa minta restitusi atas itu. Enggak, karena apa? Menurut terbanding karena
bukan objek pajak. Bukan objek pajak. Iya, sehingga seharusnya tidak dipungut PPN, sehingga kami tidak bisa mengambil restitusi PPN. Oh gitu. Jadi Anda kelebihan sebetulnya. Ya, iya, saya sudah bayar ke lawan transaksi, kemudian pada saat saya minta restitusi, saya tidak bisa minta restitusinya. Jadi dalam hal ini ada 2 kali pembayaran PPN, ditambah dengan sanksi administrasinya 75%. Iya. Jadi kalau menurut Anda, kalau itu bukan objek PPN, mestinya harusnya saya malah tidak bayar PPN, gitu ya? Iya, iya, Karena saya bayar, ya saya minta kembali, kan gitu ya? iya yang mulia. Nah, ya begitu terbanding. Baik, sementara yang mulia mungkin bisa kami jelaskan. Ini sengketanya sebenarnya sengketa yuridis yang mulia, yuridis Iya. pembuktian material. Kalau kami lihat sementara dari SUB yang ada, memang koreksi pajak masukan ini adalah terkait pengujian materi apakah itu penyerahan BKP atau bukan yang mulia, karena pada faktanya ternyata itu adalah transfer income kepada pihak yang berhubungan istimewa yang mulia dalam hal ini. Jadi kalau menurut kami transfer income itu bukan merupakan penyerahan BKP atau JKP yang mulia. Jadi semacam kayak sharing penghasilan yang mulia, seperti itu. Tapi nanti akan coba kami klarifikasi lagi yang mulia. Oh iya, cobalah dalamin supaya wujudnya nyata ya. Ya, untuk pemohon ya, nanti majelis sampaikan sedikit saja ya. Setelah ini nanti acara kita di persidangan kedua adalah mengenai masalah pembahasan sengketa ya. Kemudian nanti ditanggapi di persidangan ketiga oleh pemohon, penjelasan sengketa akan dijelaskan oleh terbanding, ya, nanti tanggapan oleh pemohon, ya, terhadap penjelasan sengketa, kemudian nanti terbanding juga akan menanggapi penjelasan Anda di persidangan 4, ya. Mudah-mudahan karena ini juga tidak terlalu ngejelimet ya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan secepat mungkin. Asal Anda memberikan bukti-buktinya secepat mungkin dan sejelas mungkin. Ya. Ini karena bukti kan semua ada di pemohon ya. Ya. Jadi mungkin untuk sementara itu dulu. Ya, ada. Oh, ini. Pemohon. Tadi kan kata pemohon tadi sudah dilaporkan di lawan transaksi. Betul? Betul. Iya, oke. Jadi Anda bisa dapat buktinya ya? Kalau SPT perusahaan lawan, mereka tidak bisa kasih kalau sampai ke surat pemeriksaan dan SPT, karena itu konfidensial data dari perusahaan tersebut. Tapi kami sudah tanyakan, menurut mereka tidak ada. Ya, bukti konfirmasinya aja lah, ya. Ya. Jadi nanti sidang berikutnya nanti Anda cerita tuh, ya. Profil perusahaan Anda apa, ya. Karena apa? Karena nanti ada hubungannya dengan perusahaan-perusahaan lain, ya, terutama dengan transaksi ini, ya. Nah, transaksi ini timbul karena apa, ya? Dimulai kapan, ya? Terus apa namanya? Ada perjanjiannya atau tidak, ya? Terus kemudian apakah pernah ada transaksi lainnya, ya? Ada pajak maksudnya itu ada pajak masukannya juga yang sudah Anda kreditkan, ya, yang tidak mungkin sudah diperiksa dan tidak dikoreksi, mungkin bisa Anda kasih contoh, ya, itu, ya, kalau ada perjanjiannya. Jadi Anda cerita sih apa sih yang sebenarnya terjadi, ya, karena katanya si terbanding ini hanya transfer income, gitu. Majelis ingin tahu praksanya, ya. Jadi Anda coba jelaskan, ya, dari secara runut ya, tuh ya, sejak kapan transaksi terjadi ya, gitu ya. Oke, ya udah cukup ya untuk sidang berikutnya ya. Ya, jadi nanti kedua belah pihak ya masing-masing menjelaskan ya di persidangan berikut ya terkait ini sebetulnya ini seperti apa jenis transaksinya ya. Sehingga ada kesamaan, nanti jangan beda-beda ini ya. Baik yang mulia. Baik terbanding maupun pemohon
supaya clear. Jadi ini sebetulnya transaksinya apa? Ya, tadi seperti Pak Hakim Andre tadi tanyakan supaya lebih detail. Saya kembalikan lagi. Sidang kita akan lanjutkan tanggal 24 Juli ya. Baik, Yang Mulia. Anggap sebagai undangan ya, walaupun nanti undangan secara formalnya tetap kita sampaikan. Iya, nggak boleh pergi. Kenapa kamu tidak siap dari tadi? 24 Juli ya? 24 Juli. Tanggal berapa ya? Tanggal berapa? Hari apa ya? Nggak bisa 24 Juli.